berinteraksi ya. Nah, hari ini kita ingin merenungkan suatu bagian firman Tuhan dengan tema boarding your life ya. Jadi saudara semua sudah pernah naik pesawat atau belum? Dulu sampai lulus saya belum pernah naik pesawat saudara, paling-paling bus. Saya dari Malang sana ke sini naik bus ya. Kapan saya naik pesawat pertama itu saya rasa ya setelah lulus ya. Jadi istilah boarding itu saya nggak mengerti sampai selesai kuliah ya. Jadi saudara kalau sekarang ya sering lah ya naik pesawat ya. Nah, jadi saudara boarding kan dipakai istilah untuk masuk pesawat saudara ya. Kalau sebelum masuk pesawat itu check in ya, kemudian boarding, landing, kemudian ya pulang keluar saudara ya. Nah sebenarnya boarding juga bisa digunakan di jenis transport lainnya, kereta juga bisa, memulai perjalanan. Jadi saudara sebenarnya kita itu boarding itu menurut saya pada saat kita percaya Tuhan kita, ya. Karena sejak itu kita menjadi garam dan terang, ya. Kita memiliki pengaruh, berarti kita mulai menjalankan fungsi kepemimpinan ya, kepemimpinan di tengah dunia ini. Nah, saudara sebagai seorang yang diproyeksikan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, menjadi garam dan terang, maka penting sekali kita memiliki visi ya. Kita ini menuju mana ya. Kemudian kita menyadari misi kita itu apa di tengah dunia ini. Ya. Dan penting juga memiliki rencana-rencana bagaimana kita ingin menjalani kehidupan ini ya. Sehingga kita menjadi seorang pemimpin yang berhasil ya, yang berhasil. Nah saudara, tapi juga kita penting mengetahui bahwa di tengah dunia ini kita akan menghadapi tantangan ya. Yang di balik semua ini ada kuasa gelap yang tidak ingin kita ini berhasil. Ya, yang ingin menghancurkan kita, yang tidak kelihatan tetapi sangat berkuasa karena umurnya itu sudah jauh lebih tua dari kita, ya. Yang tahu kelemahan kita, ya. Yang terus-menerus melemahkan kita. Ini kita perlu sadari, saudara, bahwa tantangan ini ada dan bagaimana hidup supaya kita bisa menang terhadap tantangan-tantangan ini, ya. Saudara, sebagai orang percaya di tengah dunia ini kita digambarkan sebagai anak-anak terang yang tinggal di dunia yang gelap, ya, di dunia gelap. Jadi saudara, hidup kita ini adalah hidup yang penuh tantangan, ya, yang tidak mudah. Kalau saudara tidak menyadari bahwa saudara sedang di dalam peperangan itu, berarti saudara sudah kalah, ya. Jadi iblis sudah akan membiarkan kita begitu saja, saudara, ya. Tetapi saudara sebagai orang yang mau terus bertumbuh, maka kita harus semakin sadar ya bahwa kita ini memiliki musuh yang ingin menghancurkan kita, ya, yang mengancam kita, ya. Dan saudara, kita ini sebagai orang yang di dunia, ya, yang sebenarnya sementara, ya, kita menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran, ya. Dengan kekuatan yang kita juga sadar kita sulit memenangkan dengan kekuatan sendiri ya. Saudara, mungkin saya tidak tahu ya mahasiswa zaman sekarang ini apakah saudara sudah pikir wah saya nanti bisa dapat pekerjaan enggak gitu ya. Nah, saudara, itu kan di luar kemampuan kita saudara ya. Ya, saya juga kenal orang-orang tertentu yang sudah kerja, berhenti kerja dan sulit sekali dapat pekerjaan. Ya. Nah itu kalau saya membayangkan zaman saya mahasiswa atau mau dekat-dekat lulus, wah itu sesuatu yang terus-menerus mengganggu pikiran ya. Kalau lulus bisa nggak saya bekerja? Kan orang-orang dewasa itu kan orang-orang yang bekerja, gitu saudara. Itu. Nah kalau saudara masih sendiri, bisa nggak saya nanti dapat pasangan? Ya? Kan tidak semudah membalik tangan untuk hal-hal seperti itu, saudara. Apakah saya bisa memiliki penghasilan yang terus mencukupi, ya?
untuk kehidupan saya, untuk membangun keluarga, dan untuk usia tua saya. Wah, apakah saya akan sehat? Nah, gitu-gitu saudara ya. Jadi saudara, kita akan menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan manusiawi kita untuk memenangkan itu ya. Sehingga kita penting sekali mengerti sebenarnya kita ini memiliki apa untuk menghadapi kehidupan seperti itu. Saudara, kalau ingat di Alkitab itu ada Nabi Elia ya, yang dia sudah berperang terhadap Nabi Baal ya, membunuh begitu banyak Nabi Baal ya. Selesai memenangkan pertempuran itu, kemudian diancam oleh Isabel ya. Dia bisa down ya, bisa putus asa dan ingin mati saja gitu saudara. Dan Musa yang nabi besar itu, yang memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ya, saudara, menghadapi orang Israel yang disebut tegar tengkuk itu, yang terus saja melawan, terus saja bersungut-sungut, komplain ya, pasti dia juga merasa capek saudara. Nah, itu kehidupan yang akan kita hadapi saudara ya. Jadi saudara, karena itu kita penting menyadari bahwa kita itu tidak sendiri, dan kita ini memiliki resources ya, yang Tuhan sebenarnya siapkan untuk kita, yang kita bisa dapatkan ya. Nah, mari kita belajar apa yang Tuhan janjikan itu melalui renungan kita hari ini dari Yesaya 40, 27, 31 ya. Dengan ayat emas atau apa istilahnya, ayat utama di ayat 31 ya. Ayat 31. Jadi Yesaya 40 Yesaya 40 nah, ini dia. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 ya. Saya bacakan ya. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allahku ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya ya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya ya, yang tidak berdaya. Orang-orang muda ya, seperti kalian ini menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Ya, ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah ya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan mengalami firman Tuhan, saudara, bukan sekedar yang tahu ya. Jadi saudara, kitab ini Yesaya 40 ditulis pada masa Israel dibuang ke Babilonia ya. Pada masa Israel dibuang ke Babilonia ya. Di Babilonia Israel itu kira-kira 70 tahun. Jadi beberapa puluh tahun di tengah bangsa Babilonia, mereka merasa berat ya di pengasingan itu ya, merasa berat, merasa lelah, merasa tidak berdaya ya, merasa tertindas di tempat itu ya, di tengah bangsa-bangsa yang menyembah berhala ya. Sementara ya, mereka ini adalah
orang Israel bangsa pilihan Allah, ya, bangsa pilihan Allah yang sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, masuk ke Israel, tanah Kanaan. Nah, kemudian di tanah Kanaan mereka memberontak kepada Allah. Dengan apa? Dengan menyembah berhala, ya, dengan menindas yang kaya, menindas yang miskin, dan menolak peringatan-peringatan Allah yang terus-menerus diberikan melalui para nabinya. Begitu, saudara. Sehingga Tuhan marah, ya, dan akhirnya dihukum, dan dihukum yang berat itu diasingkan, ya. Nah, kemudian setelah berpuluh-puluh tahun mereka merasa terbeban, ya, di tempat seperti itu, ya. Nah, saudara, di dalam bacaan kita itu dia mempertanyakan, saudara, ya, merasa tidak diperhatikan Allah, haknya tidak dipenuhi oleh Allah, ya. Jadi siapa yang tidak perhatian? Nah, itu saya pertama, ya, topik pertama, ya. Ayat 27 mengatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begitu, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Ya, ini orang-orang Israel mengatakan begini, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya, gitu, saudara. Nah, jadi setelah di Babilonia beberapa puluh tahun, mereka merasa tertindas dan kemudian mereka protes, ya. Hidupku tertutup dari Tuhan, tersembunyi, ya. Dan hakku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian dari umat perjanjian, tidak diperhatikan oleh Tuhanku, gitu, saudara, protesnya. Nah, saudara, tapi ini disampaikan oleh penulis ini dengan menyebut Yakub dan Israel, ya. Jadi Allah melalui nabinya memanggil bangsa Israel dengan sebutan Yakub dan Israel, dan ini menunjukkan sebenarnya Allah ini dekat dengan orang Israel, ya, ingat namanya dan menyebut namanya, saudara, ya. Jadi Allah kita itu tahu nama kita pribadi demi pribadi. Ini menunjukkan betapa sebenarnya dia sangat dekat, ya, dengan kita, ya. Dan bahkan dia mengingatkan Yakub itu adalah si penipu yang kemudian bergumul dengan Allah dan kemudian dibilang menang, ya, dan kemudian namanya diubah menjadi Israel, ya, diubah menjadi Israel, artinya orang yang bergumul dengan Allah dan menang, ya. Dan Allah ingin menunjukkan betapa sebenarnya dia setia kepada mereka itu, ya. Nah, saudara, mereka mengatakan, sekarang aku tersembunyi dari Allah dan hakku tidak dipenuhi. Saudara, kita tahu ini tidak benar. Tidak mungkin Allah itu tidak tahu, ya. Allah itu maha tahu, ya. Dan tidak mungkin Allah itu tidak memenuhi haknya, artinya tidak adil, ya. Karena kita tahu Allah itu Allah yang adil, saudara, ya. Nah, jadi saudara, sebenarnya siapa yang tidak tahu, ya, yang tidak perhatian itu, ya. Nah, saudara, bangsa Israel lupa kenapa mereka harus ada di Babilonia, ya. Mereka lupa bahwa mereka itu diselamatkan, ya, dibawa ke tanah perjanjian, diberkati, tapi kemudian melawan Tuhan, saudara. Dan karena itulah dibuang ke Babilonia untuk didisiplinkan supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah mereka. Jadi, saudara, poin pertama ini ingin kita merefleksikan. Kadang-kadang kita merasa Allah ini tidak perhatian sama saya, ya, hidup saya kok begini, ya. Ya, itu sebenarnya, saudara, kemungkinan sangat pasti, bukan kemungkinan berarti, ya, sangat pasti kita melupakan, kita tidak perhatian kepada Tuhan kita. Sehingga Tuhan ingin menarik perhatian kita dengan membiarkan situasi-situasi yang menekan kita itu agar kita kembali kepada Dia, ya. Itu poin pertama, saudara. Nah, poin kedua adalah sebenarnya Allah itu terus menerus
memperkenalkan dirinya kepada umatnya, ya, merefresh supaya kita itu kenal dan semakin kenal Dia. Ayat 28 mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, ya. Jadi saudara, dua pertanyaan retoris ini mengingatkan bangsa Israel siapa Allah, ya, siapa Allah, ya. Dan mereka sebenarnya sudah tahu, ya, kita sudah tahu Allah, tetapi seringkali kita lupa, ya. Nah, jadi kita perlu kembali ke Alkitab lagi supaya kita diingatkan Allah kita itu. Allah itu adalah Allah yang kekal, ya. Jadi saudara bayangkan orang Israel dalam kesusahan, ya. Ingat, Allah itu Allah yang kekal, tidak ada akhir, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, selalu di depan kita, ya, selalu di depan kita. Dan Dia mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan waktu kekalnya itu. Tidak bisa kita desak-desak, ya, tapi Dia akan selalu ada di depan kita, sehingga kita bisa mengandalkan Dia, gitu saudara, ya. Jadi kalau saudara mengalami masalah dan ingin persoalan saudara diselesaikan, ya, seringkali kita ingin segera gitu saudara, ya. Tapi Allah itu ada di mana-mana di titik waktu kita, dan Dia akan mengerjakan pada waktu yang terbaiknya itu, sehingga kita, ya, nanti kuncinya menantikan Dia saudara, ya. Jangan didesak-desak, tapi yang penting menantikan dengan penuh pengharapan, gitu. Karena apa? Karena Allah kekal, Dia ada di sini, ada di belakang kita, ada di depan kita dalam waktu. Karena bagi Allah semua titik waktu itu sama, ya. Dia maha hadir di semua waktu, ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan masa depan kita, karena di depan itu pun Allah akan hadir, gitu saudara. Yang kedua dikatakan Allah itu adalah pencipta, ya. Allah itu menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ya. Saudara, kita untuk tahu ujung ke ujung ini sudah di luar kemampuan kita, saudara, ya. Tapi Allah itu yang menciptakan ujung ke ujung, ya. Kita hanya tahu, oh, di sini saja, saudara, ya, di depan mata saja. Tetapi Allah itu menciptakan dari ujung ke ujung, ya. Jadi Allah itu tidak kekuatan kuasa, tidak kekuatan hikmat, ya, untuk menciptakan itu, saudara, yang begitu kompleks, ya. Ya. Jadi saudara, karena itu Dia itu tidak pernah lepas dari kendali, ya. Kalau bumi ini dilepas kendalinya, maka sudah chaos, saudara, ya. Sudah hancur, ya. Jadi Allah tidak pernah lepas kendali. Jadi saudara, masa depan kita itu juga tidak perlu kita khawatir, itu Tuhan in control, ya, gitu. Kemudian dikatakan bahwa Allah itu tidak lelah, tidak lesu, ya. Kalau kita gampang lelah, gampang lesu. Saya lihat ini pada lesu. Mungkin nanti tadi macet, ya. Sekarang kelihatan lelah dan lesu. Tadi saya lihat yang main musik pun mestinya paling bugar, lesu juga, ya. Ya. Tapi Allah tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Jadi energinya itu tidak pernah berkurang, saudara, ya. Kapanpun Dia berenergi, Dia tidak perlu istirahat. Ya, kalau kita perlu istirahat, so, ya. Ya, tidak perlu istirahat, ya. Selalu siap. Jadi saudara, Dia itu selalu siap untuk menolong kita, membentuk kita menjadi pemimpin berkarakter Kristus, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, tugas. Dia siap bukan, ya. Kalau kita tidak tentu, saudara, ya. Kayak saya tadi datang bisa capek, ya. Wow, muat ya karuan, capek, istirahat dulu, gitu. Tapi Tuhan tidak perlu istirahat, gitu, saudara, ya. Jadi sungguh di luar kemampuan kita, ya. Dan saudara, Allah yang ini ya, Allah yang di luar kemampuan kita memahami, tetapi juga Allah yang sudah memperkenalkan dirinya, sehingga kita bisa tahu, ya. Kita bisa kenal melalui firman Tuhan. Dia sudah berbicara melalui para nabi, Dia sudah datang melalui Kristus, ya. Sehingga kita kenal Allah itu, ya. Itu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, poin kedua, ya, apakah kita mengenal siapa Allah kita? Ya. Mengenal
pribadinya, mengenal karakternya, mengetahui perbuatannya, mengetahui kehendaknya. Ya. Nah, sehingga kita tidak perlu takut di tengah dunia yang mengancam ini. Itu poin kedua ya. Poin ketiga, saudara, Allah itu Allah yang kemudian menjanjikan kekuatan yang baru. Ya. Dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda juga menjadi lelah dan lesu. Ya, teruna-teruna pun jatuh tersandung. Ya. Jadi saudara, Allah itu bukan saja Allah yang maha kuasa, kuat, ya, tapi Dia juga menjanjikan memberikan kekuatan itu kepada orang yang menjadi lelah itu, gitu saudara. Ya. Jadi saudara, kita kalau mengatakan tidak lelah, tidak capek, kita kuat, maka Allah malah tidak memberikan kekuatan itu. Ya. Jadi Allah itu tidak suka dengan orang yang mandiri, ya. Bukan Bank Mandiri, saudara. Saya juga pakai Bank Mandiri, ya. Tapi Allah tidak suka kalau orang itu mandiri, ya. Dia merasa kuat, tidak memerlukan Allah, tidak memerlukan sesama, ya. Itu, kalau orang seperti itu, Tuhan tidak bisa memberikan kekuatannya, ya. Tetapi Dia akan memberikan kekuatan kepada orang yang lesu, yang tidak berdaya di dalam diri mereka sendiri. Ya. Jadi saudara, di Alkitab itu kelihatan bahwa Allah itu membela orang yang lemah, ya, orang yang membutuhkan, orang yang miskin, ya, itu Allah yang bela saudara, ya. Ya. Miskin itu bisa miskin betul-betul tidak punya secara fisik, tetapi juga secara mental, secara rohani, ya. Merasa miskin di hadapan Allah, maka Allah lah yang akan membela mereka dan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Allah mengingatkan juga bahwa orang-orang muda pun akan menjadi lelah dan bahkan terjatuh, saudara, ya. Jadi hati-hati, ya. Seringkali anak muda merasa kuat, ya, tetapi secara rohani yang kemudian mempengaruhi mental saudara juga bisa jatuh, saudara, ya. Saudara pacaran putus, wah, bisa-bisa saudara down, ya, tidak bisa makan lagi, ya, tidak mau makan lagi, ya, tidak mau belajar lagi, gitu, saudara. Wah, tidak mau lagi ikut acara-acara BKPAK, ya, ikut acara BKPAK malah putus dengan pacar saya, gitu. Down, saudara, ya. Jadi saudara, kalau saudara down dan kemudian mengunduh Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru, ya. Tapi kalau saudara down, putus, down, kemudian saudara coba atasi sendiri, maka Tuhan tidak bisa menolong kita, ya. Jadi poin ini, saudara, apakah Anda orang yang merasa lelah dan tidak berdaya di hadapan Tuhan, ya? Sehingga Tuhan bisa menolong kita, saudara. Nah, poin keempat, poin terakhir, bagaimana kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Allah itu. Tetapi orang yang menanti-nanti Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, ya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, ya. Jadi saudara, ketika kita lelah, tidak berdaya, Alkitab tidak memulai dengan oh ya kamu harus istirahat, kamu harus makan vitamin, kamu harus tidur-tiduran dan sebagainya, olahraga. Tidak, saudara, ya, itu penting, saudara, ya, itu penting, ya, itu hikmat yang penting yang untuk hidup sehat, ya. Tetapi ketika kekuatan yang kita hadapi begitu besar di luar kemampuan kita, maka tidak ada jalan lain, kita membutuhkan kekuatan supranatural dari Allah itu sendiri, ya. Dan bagaimana kita mendapatkannya? Maka ini bukan kita harus olahraga, kita harus kerja keras, kita harus melayani. Tidak, saudara. Dikatakan kita cukup menanti-nantikan Tuhan, ya, menanti-nantikan Tuhan, ya. Jadi berarti ini bukan masalah usaha, tetapi ini masalah iman, saudara, ya, masalah beriman kepada Allah. Saudara, di dalam bahasa Ibraninya, kata yang
menggunakan kafa itu memiliki arti mengikat, mungkin maksudnya bisa mengikatkan diri ya, menunggu ya, menanti juga ya, mengharap, percaya, mencari ya. Jadi saudara, kita mendapatkan kekuatan baru itu dengan apa? Dengan percaya dan bergantung kepada janji-janji dan kesetiaan Allah terhadap janjinya itu ya. Jadi saudara, bagaimana menanti? Menanti berarti kita percaya, kemudian kita menaruh harapan ya, menaruh harapan bahwa Tuhan akan campur tangan di dalam hidup kita itu ya. Dan menanti itu ya berarti juga harus sabar saudara ya, menanti ya. Jadi tidak memaksa Tuhan datang turun tangan ya, tapi menanti gitu, menanti dengan sabar dan tekun waktu Tuhan turun tangan itu saudara ya. Bagaimana mendapatkan kekuatan baru, dan kita akan mendapatkan kekuatan itu, maka kita akan mendapatkan kekuatan itu yang digambarkan seperti Raja Wali ya, yang terbang tinggi dan berlari berjalan tidak pernah menjadi lelah ya, tidak pernah menjadi lelah. Karena Raja Wali adalah burung yang hebat ya. Burung yang hebat, sangat hebat di dalam pandangannya ya. Pandangannya itu mampu mendeteksi sampai berapa kilo, lebih dari 3 kilo, berkali-kali lipat lebih daripada manusia. Ya, kalau kita lihat nggak bisa terlalu jauh, saudara ya. Apalagi mata saya ya. Nggak harus kacamata ini, saudara. Ini kacamata sudah paling tebal. Kalau kacamata dilepas, maka saya nggak bisa baca, saudara ya. Tapi Raja Wali bisa lihat sampai lebih dari 3 kilo, gitu, saudara. Jadi kalau ada makanan, wah dia 3 kilo dia bisa lihat, saudara ya. Ya, kalau saya nggak bisa lihat, jadi tadi diberitahu sudah sekian, saya nggak lihat. Ya, baik ya. Jadi saudara, kita akan mendapatkan kekuatan dengan seperti Raja Wali, berarti kita bisa melihat sangat jauh ya. Perspektif kita luas sehingga kita bisa melihat melampaui apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita sekarang ya. Sehingga kita melihat bahwa penderitaan sekarang ini ada kemudian berkat Tuhan di depannya yang sangat jauh itu ya, yang sering kali jauh itu. Jadi kita bisa melihat gambaran besarnya gitu ya. Akan kemana pembinaan BKPAK ini gitu, saudara. Kita bisa melihat nanti bagaimana masa depan saya ya, karena kita memiliki kekuatan yang seperti Raja Wali itu ya. Dan kita akan diperbarui tenaga kita, saudara. Iman kita itu akan terus-menerus kuat untuk berjalan di dalam kehidupan ini ya. Ya, dia akan memberi kekuatan dalam bentuk kita tidak takut menghadapi ancaman ya. Kita akan gigih menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini ya, termasuk putus dengan pacar tadi, tidak, itu kita bisa hadapi ya. Saudara, kita akan menghadapi tantangan itu dengan hikmat ya. Burung itu bisa masuk, ambil ikan, keluar lagi, saudara ya, gitu ya. Jadi saudara, dia akan menolong kita untuk berhikmat ya, dan mampu mengerjakan tugas kita ya. Kita akan mampu berlari dan berjalan tidak menjadi lelah ya. Berlari lebih cepat melelahkan ya. Tapi kita bisa berlari, kita bisa berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara bisa, kalau saudara menanti Tuhan, saudara bisa menjalani pembinaan, tugas ya, studi ya, nanti bekerja dengan menghadapi berbagai tantangan itu, dan tetap bugar dari waktu ke waktu. Terus bersemangat untuk makin maju kalau saudara menanti-nanti Tuhan ya. Itu renungan kita, saudara ya. Jadi sebagai penutup, saudara ya, sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin Kristen, kita sedang memasuki satu perjalanan boarding ya. Kita sudah boarding ini, saudara. Kita sudah boarding untuk menjalani suatu kehidupan, karena di tengah dunia yang dikuasai iblis ini, maka perjalanan kita tidak mudah, saudara ya. Nanti kalau di surga sudah enak ya, tidak ada yang jahat ya, tubuh kita juga sudah tubuh yang sempurna ya. Tapi sekarang masih susah, saudara ya, gitu ya. Jadi saudara, kita akan memasuki perjalanan yang penuh tantangan, melelahkan, yang sering membuat kita kecil hati ya.
Ya, tapi saudara, kita tidak perlu takut karena ada Allah yang ada di depan kita, ya, yang kita bisa harapkan, kita bisa nantikan, ya. Saudara, Dia akan menolong kita dengan kekuatan yang baru supaya kita bisa melampaui perjalanan sementara kita di dunia ini dan menyelesaikan dengan baik. Finish well, ya, istilahnya ini terkenal finishing well. Jadi sampai ujungnya sana saudara sudah menjadi tua, yang sudah jadi nenek-nenek, sudah jadi kakek-kakek, sekarang kan masih muda-muda, nanti menjadi nenek-nenek, menjadi kakek-kakek. Di ujungnya sana saudara masih terus bersemangat mengasihi Tuhan, melayani Dia. Itu saudara, itu kalau kita tidak bersama Tuhan, di ujung sana kita menjadi kakek-kakek, nenek-nenek yang cerewet, yang tersingkir, tidak ada, sering diabaikan, ya, karena tidak ada kekuatan lagi. Tapi kalau saudara terus-menerus menantikan Tuhan, maka kita punya kekuatan sampai ujungnya, sehingga kita finishing well. Jadi dalam hari kita menerima kekuatan baru itu dengan terus percaya dan bergantung kepada janji-janji dan kesetiaannya, kita menaruh pengharapan, ya, mengantisipasikan, mengharapkan Tuhan tercampur tangan. Itu iman kita, saudara, ya. Dan di dalam prosesnya itu kita bersabar, ya. Menanti itu perlu bersabar. Bersabar itu bagian dari iman kita, ya. Jadi kalau ada pengharapan yang belum terwujud, saudara bersabar, tapi terus menantikan, ya. Nah, saudara, sebagai aplikasi, mari kita menantikan Tuhan turun tangan di dalam kehidupan kita. Lulus sekolah, memberikan pekerjaan, memberikan tugas, memberikan pasangan, dan sebagainya. Mari kita dengan sabar, tapi berharap Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita itu. Mari saudara, kita menanti pengharapan itu dengan aktif, ya, tidak dengan malas-malasan, ya. Ya udah, Tuhan kalau mau saya terima, kalau tidak terserah. Tidak gitu, saudara, ya. Mari kita menanti itu dengan aktif, ya. Cari kesempatan untuk terus belajar, cari kesempatan untuk terus melayani Dia. Ya, karena dengan melayani Dia, maka kita akan membutuhkan kekuatan yang lebih daripada kekuatan kita, ya. Dan ketika kita lelah, maka kekuatan Dia akan menggantikan untuk kelelahan kita itu, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru, ya. Mari kita terus bersikap optimis, ya, dalam perjalanan ini, ya, tapi realistis karena kita tahu dunia bukan surga, tetapi kita optimis kita akan menang melawan tantangan dan mencapai cita-cita kita menjadi pemimpin berkarakter Kristus yang dipakai oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa.